Tema kita bulan ini adalah The Church of the Living God. Jemaat daripada Allah yang hidup, yang diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Yang ayat ke-15-nya terutama yang kita akan baca. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Kita akan bahas dan banyak sekali membahas tentang keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup pada bulan ini. Dan minggu pagi ini saya akan mengawalinya dengan keluarga. Karena tema kita adalah tentang family pada bulan ini. Kita akan bicara banyak tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang ada, mempunyai kemenangan ataupun kekalahan bersama-sama sebagai satu keluarga. Dan bagaimana keluarga itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat Pak Hengki sama Ibu. Mungkin beliau ada di dalam ruangan di Grand AB ya, sama-sama atas baptisan yang mereka sudah ambil pada minggu yang lalu ya di Hamadi. Selamat buat Pak Hengki dan Ibu yang sudah mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Selamat juga buat Mima dan Cornel yang sudah membantu mereka untuk mengenalkan mereka kepada jemaat Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kemenangan ya kepada kita pada bulan Juni yang lalu. Kita berdoa supaya Pak Hengki dan Ibu terus diberikan semangat dan kekuatan agar bisa bertumbuh dari waktu ke waktu sebagai murid Yesus. Amin. Saya ingin mulai dengan ini. Apa yang Anda pikirkan tentang keluarga? Kalau kita bicara tentang keluarga, masing-masing kita punya preferensi. Ya, karena kita punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya, tetapi secara umum mungkin keluarga itu adalah apa? Tempat ya yang paling aman. Keluarga itu apa? Ada bapak, ibu, dan anak-anak, ada orang-orang di dalamnya. Terus apa lagi? Ada senda gurau, ada liburan, ya, ada apa? Membagi tugas, tempat di mana kita bisa saling membagi suka dan duka satu sama lain. Mungkin itu bayangan kita tentang keluarga. Ya, keluarga adalah sebuah organisme yang paling kecil di dalam satu gereja, yang isinya adalah orang-orang. Apa yang hari ini Anda pikirkan tentang keluarga, itu juga biasanya sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam satu keluarga di lingkungan yang lebih besar, yaitu jemaat Tuhan. Dari kita dibesarkan dari keluarga yang seperti apa, akan menentukan juga sikap dan perilaku kita waktu kita berkumpul dalam sebuah keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Tuhan. Walaupun semestinya apa yang sikap kita sebagai anggota keluarga Tuhan mestinya tidak lagi dipengaruhi oleh latar belakang keluarga secara jasmani kita. Tetapi pada dasarnya saya mau katakan bahwa atau respon kita seringkali sangat dipengaruhi oleh latar belakang bagaimana kita dibentuk dalam keluarga kita masing-masing. Nah, pada pagi ini saya ingin kita melihat bagaimana kita bisa bersikap sebagai seorang anggota keluarga Allah. Dan untuk itu saya akan mulai dari bagaimana kita masuk atau diproses untuk masuk menjadi keluarga Allah. Saya percaya bahwa kita tidak bisa memilih ya keluarga kita secara jasmani. Saya nggak bisa tahu, saya lahir sebagai orang keturunan Chinese. Papa saya Chinese, mama saya orang pribumi. Saya nggak bisa pilih jadi orang Amerika, ya. Saya nggak bisa pilih jadi orang suku yang lain. Saya nggak bisa pilih, oh saya mau orang tua saya kaya, ya. Saya mau orang tua saya itu terkenal, sehingga saya juga ikut kaya dan terkenal. Kita nggak bisa pilih. Tuhan sudah tempatkan kita masing-masing di dalam keluarga kita secara jasmani. Nah, apa yang kita bisa belajar tentang keluarga Allah, keluarga secara rohani? Nah, kita bicara tentang keluarga, ya,
kita bicara tentang juga jemaat. Jemaat adalah keluarganya Allah. Jemaat adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anaknya Allah. Bagaimana kita bisa merepresentasikan, menggambarkan karakter-karakter Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam keluarganya Allah. Ada bagian Alkitab yang saya ingin saudara-saudari, Bapak Ibu bisa baca bersama-sama di Alkitab kita masing-masing, karena saya tidak akan tampilkan di layar. Di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, surat Paulus kepada orang-orang di Efesus pasal yang kedua ayat yang 11 sampai ke 22. Di sana dikatakan demikian, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Wah, kalau kita baca ayat ini, Paulus dengan menurut saya sangat sempurna menggambarkan bagaimana proses tiap orang percaya itu dijadikan sebagai keluarganya Allah, dijadikan sebagai keluarganya Kristus. Saya dan saudara-saudari mengalami proses yang sama harusnya dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Kita dipersatukan dalam Kristus supaya kita bisa menjadi keluarganya Allah. Luar biasa nggak, saudara-saudari? Mari kita lihat dengan seksama ya bagian-bagiannya. Ayat 19 dan 20 tadi menggambarkan dengan kita ya, kepada kita demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita mengerti ini saja, saya percaya ini akan mengubah banyak sekali cara pikir kita. Bahwa banyak orang kadang berpikir bahwa saya orang Kristen hanya sekedar menjadi anggota sebuah jemaat, anggota sebuah gereja, anggota sebuah organisasi, dengan segala macam ketentuan dan doktrin-doktrin yang ada di dalamnya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebenarnya kita bukan hanya sekedar menjadi anggota jemaat, bukan hanya sekedar tercatat dan hadir di dalam sebuah jemaat, tetapi kita sebenarnya adalah anggota-anggota keluarganya Allah. Bangga nggak saudara-saudari kalau misalnya ya kita diundang makan malam oleh keluarga Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bersama keluarganya, ya ibu dan anak-anaknya dengan cucu-cucunya. Kemudian kita diajak bercengkrama, makan malam, ya sudah makan malam kita diajak foto selfie. Saya sangat yakin, mungkin itu adalah pengalaman luar biasa yang tidak dialami oleh banyak orang. Kita bangga kalau kita dianggap sebagai keluarga.
ya, sudah dianggap sebagai orang yang dekat. Kita, brother sister, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya percaya, kalau ini kita mengerti, ini akan membantu kita untuk mengubahkan hidup kita, sekaligus juga sikap kita terhadap Tuhan dan jemaatnya. Prosesnya bagaimana kalau kita mau lihat yang tadi kita baca bersama-sama? Saya lihat di sini. Pertama, Alkitab mengatakan kepada kita tadi, tanpa Kristus. Apa yang terjadi kita tanpa Kristus? Ini dulunya. Saya dan saudara-saudari tanpa Kristus dulunya. Kita mungkin bergereja. Kita mungkin sudah menjadi Kristen. Tetapi kita tanpa Kristus. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena hidup kita masih jauh dari Kristus. Dan apa yang terjadi tanpa Kristus? Kalau kita orang non-Yahudi, yang disebut orang tak bersunat, ya, kita nggak dapat janji apa-apa. Ya, kita bukan orang Yahudi, kita tidak bersunat. Tanpa Kristus, ya begitu. Ini hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi dan yang sudah bersunat, yang diberikan janji Tuhan kepada mereka. Kedua, tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Ya, semua janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama kebanyakan adalah untuk orang-orang Yahudi. Tanah perjanjian, ya, yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Berkat kepada keturunan Abraham. Kita bukan keturunan Abraham. Kita nggak ada darahnya Abraham di sini. Ya, bangsanya lain. Tetapi itulah yang terjadi tanpa Kristus. Kita tidak mendapat bagian di dalam ketentuan yang dijanjikan. Enak nggak? Kalau lihat orang lain dapat sesuatu, kemudian kita cuma lihat saja ya. Kita cuma berharap kapan kita bisa dapat dan sebagainya. Kita nggak dapat bagian tanpa Kristus. Dan yang ketiga, tanpa harapan, ayat ke-12 mengatakan, ya, tidak mendapat bagian dalam ketentuan, tanpa harapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saya bisa bayangin tanpa harapan. Hidup yang tanpa harapan adalah sebenarnya mati. Karena kita sebenarnya nggak berharap apa-apa lagi. Baik yang baik, terutama ya, maupun yang terjadilah, begitulah. Orang yang tanpa harapan adalah orang yang sebenarnya hidup, tapi sudah mati. Karena dia tidak berharap apa-apa lagi. Dia nggak percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada hidupnya. Tanpa Allah dikatakan di dalam dunia. Saya bayangin, bagaimana kita bisa hidup tanpa Tuhan? Bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita kalau tanpa Tuhan? Bagaimana kita bisa melalui hari-hari kita tanpa Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup dan mendapat segala sesuatu, kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan, baik berkat jasmani maupun secara rohani. Berkat jasmani banyak sekali ya, materi ya, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, pekerjaan, uang yang kita peroleh dari usaha kita, dari hasil kerja kita, semua itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Selain berkat jasmani, ada berkat rohani juga. Ya, ada saudara-saudari. Saya nggak bisa bayangin kalau hari ini saya nggak memiliki saudara-saudari dalam Kristus. Bukan hanya sekedar teman, bukan sekedar sahabat, tetapi juga orang-orang yang menjadi contoh, orang-orang yang berani bicara kepada saya tentang apa yang salah dan tentang apa yang benar. Saya nggak bisa bayangkan kalau hidup hari ini, hidup saya nggak ada yang bimbing. Kalau pernikahan saya nggak ada yang tuntun. Saya akan berjalan dalam kegelapan. Saya nggak bisa lihat belakang saya. Saya mungkin masih banyak punya karakter-karakter yang tidak diubahkan. Karena nggak ada orang-orang yang berani bicara kepada saya apa yang salah dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kita bisa hidup tanpa Allah di dalam dunia, di mana kita melihat tiap hari contohan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita dipertontonkan itu tiap saat. Bahkan kita digoda untuk juga hidup secara dengan cara yang sama seperti mereka. Ini yang terjadi kepada kita. Jika kita hidup tanpa Allah dalam dunia. Saya nggak bisa bayangin. Tanpa harapan, tanpa Allah. Tanpa Kristus, kita bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus, kita bukan Yahudi. Nggak bersunat. Tidak mendapat bagian. Nggak ada harapan. Nggak ada Tuhan di dalam hidup kita.
Tapi bersyukur, sister. Tuhan mau datang kepada kita. Tuhan mau memberikan kita kesempatan hari ini. Kita yang tadinya tidak mendapat bagian. Kita tadinya yang jauh. Kita tadinya yang remah-remah saja kalau makanan utama itu kita cuma sisa-sisanya. Tapi kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Mendapat kasih karunia dari Tuhan. Lihat. Dengan Kristus. Dia mau datang. Kita punya kesempatan untuk apa? Dulunya jauh. Jauh ini maksudnya apa? Jauh dari kebenaran. Jauh dari keselamatan. Kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Kita mendirikan keselamatan kita sendiri. Sekarang, kita jadi dekat. Saya nggak bilang bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita masih berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tapi dulu, tanpa Kristus, kita jauh. Kita dirikan kebenaran kita sendiri. Kita dirikan keselamatan kita sendiri. Berapa banyak kita berpikir dulu, yang penting saya berbuat baik aja. Ya, yang penting saya tetap memberi derma saja. Tapi hidup kita nggak ubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan, yang kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hari ini, setelah kita semua melihat kebenaran firman Tuhan, belajar di dalamnya, kita jadi mengerti apa yang kita mesti lakukan di dalam hidup ini. Kita sekarang jadi dekat. Belum nempel, dekat itu kan berarti belum sampai. Ya, tapi sudah dekat. Kita sudah mulai melihat. Kita sudah mulai berproses yang dulunya jauh. Hari ini kita bersyukur harusnya. Kalau dulunya jauh, sekarang kita menjadi lebih dekat. Yang kedua, dulunya orang asing dan pendatang. Sekarang jadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Anggota keluarga Allah. Ya, ayat 19 yang mengatakan demikian. Orang asing dan pendatang. Kalau dalam konteks orang asing, bukan warga negara Indonesia, mereka bebas-bebas aja datang ke Indonesia, ya. Tetapi mereka harus punya izin tinggal. Ya, kitas biasanya ya. Selain paspor, mereka punya kitas. Ada batas waktunya. Mungkin setahun ya kalau dia kerja atau untuk urusan-urusan visa dan sebagainya, mereka harus perpanjang. Kalau nggak diperpanjang, mereka tidak mendapat izin tinggal lagi. Artinya apa? Konsekuensinya orang-orang asing tadi diusir. Karena mereka bukan asal atau bukan penduduk dari negara tersebut. Berlaku juga kalau kita ke luar negeri ya, bukan hanya orang luar datang ke Indonesia. Ini adalah aturan internasional. Tiap orang asing yang tinggal, pendatang yang tinggal, mereka harus punya izin tinggal khusus supaya mereka bisa tinggal di satu negara dengan aman. Bayangkan, kita dulu adalah orang asing. Kita datang sama Tuhan, ya. Kalau orang Yahudi mungkin dekat sekali ya, masuk ke pelatarannya, kita cuma di gerbangnya. Kita mungkin di jalan masuknya. Ya, tetapi dengan Kristus, kita bukan lagi orang asing. Kita bisa menyebut Tuhan, Allah sebagai Bapa kita. Kita bisa menyembah Dia. Tidak lagi harus pergi ke bait Allah, ke tempat yang jauh, tetapi di mana saja kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang rindu untuk menjumpai Tuhan. Dikatakan kita jadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bayangkan kita menjadi sewarga dengan Paulus, dengan Petrus, dengan Andreas, dengan orang-orang yang kita baca di Alkitab, yang hidupnya, hatinya luar biasa untuk Tuhan. Kita bukan orang asing lagi buat mereka, tetapi kawan sewarga, sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Anggota keluarga Allah. Saya baca ini, buat saya, ini adalah sebuah, saya nggak ngerti. Dulu saya berpikir bahwa dengan percaya kepada Yesus dan menjadi anggota dari sebuah gereja, itu membuat saya sudah jadi anggota. Tapi sebenarnya prosesnya adalah bukan dalam diri saya. Bukan saya yang masuk ke dalam sebuah gereja. Bukan saya yang aktif dalam sebuah gereja. Bukan saya yang mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam sebuah gereja yang membuat saya jadi anggota gereja. Jadi anggota keluarga Allah. Tetapi Kristus, sekali lagi saya katakan, Kristus yang datang kepada kita.
bawa salibnya, barulah kita diperdamaikan. Nggak ada lagi perseteruan. Sehingga kita bisa menjadi anggota keluarga Allah. Amin, saudara-saudari. Dan satu lagi, adalah jadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat yang ke-22. Di dalam kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bagaimana mungkin? Saya pikir dulu ya, saya banyak berbuat dosa dengan tubuh saya. Bukan saja dengan tubuh, tapi pikiran saya, hati saya. Bagaimana mungkin saya bisa layak? Bagaimana mungkin saya bisa Tuhan berkenan kepada hidup saya tanpa Kristus. Tapi dengan Kristus, kita dibangunkan, dikatakan. Bahkan kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tubuh kita ada tempat kediaman Roh Kudus. Tempat Allah berdiam, memerintah hidup kita, menguatkan hidup kita, memampukan kita untuk connect dengan Tuhan yang adalah roh juga yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin? Tapi dengan Kristus, semuanya menjadi mungkin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini apakah hal-hal ini membuat perbedaan dalam hidup saudara-saudari dalam bergereja? Hari ini, apakah dengan Kristus dan tanpa Kristus, kita tahu perbedaannya, itu membawa perbedaan di dalam cara pandang kita melihat sebuah jemaat. Mudah bagi kita mungkin melihat ada kekurangan-kekurangan dalam sebuah jemaat, dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas. Baik mungkin orang-orangnya, baik mungkin juga organisasinya, baik mungkin juga pengajarannya, baik juga mungkin yang lain-lain. Yang menurut preferensi kita ada kekurangan di sana di sini. Tetapi sebenarnya yang membawa kita masuk ke dalam sebuah keluarga Allah bukanlah diri kita. Bukan saya, dan bukan juga saudara-saudari. Tapi Kristus yang membawa kita. Kristus yang telah memperdamaikan kita. Yang dulu jauh, sekarang jadi dekat. Yang dulu pendatang, orang asing, sekarang jadi kawan sewarga. Bahkan kita dijadikan tempat kediaman. Inilah yang harusnya sebenarnya saudara-saudari jadi identitas kita. Identitas kita sebagai seorang anggota keluarga Allah adalah salibnya Kristus. Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan menyiapkan perseteruan pada salib itu. Ya, saya mau katakan, identitas kita sebagai keluarga Allah ditentukan oleh salib Kristus. Dasarnya adalah salib Kristus. Salib itulah dengan Kristus membawa salibnya. Kita yang dulu jauh, yang dulu pendatang, orang asing, telah menjadi dekat dan telah menjadi kawan sewarga. Hari ini, kita tidak boleh melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam proses kita menjadi seorang keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Saya ingin mengingatkan ini kepada kita, bahwa kita menjadi anggota keluarga Allah bukan karena kita masuk ke dalam sebuah gereja, bukan karena kita berkontribusi saja dalam sebuah gereja atau melayani, tapi salib Kristuslah yang telah memampukan kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Apa yang dihasilkan oleh salib? 3M. Ini saya ngambil idiomnya dari protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bukan. Tapi apa yang dihasilkan oleh salib Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, saya lihat adalah dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Apa maksudnya ini? Ini apa konsekuensinya dalam sekali. Kalau hukum Taurat tidak dibatalkan, berarti artinya kita, saya dan saudara-saudari yang bukan keturunan orang Israel, tidak mendapat bagian dari apa yang dijanjikan. Itu selesai. Bahwa keselamatan
bahwa kasih karunia anugerah hanya diberikan kepada orang Israel. Karena itulah bangsa yang Tuhan pilih untuk diselamatkan, dibawa keluar dari Mesir, kasih tanah perjanjian, mendapatkan janji-janji Tuhan, diberkati menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Itu hanya untuk orang Israel. Jika Kristus tidak datang dan membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah Tuhan. Jadi waktu Kristus datang bawa salib, dia batalkan seluruh itu. Sehingga bukan hanya orang Israel, orang Yahudi yang mendapatkan keselamatan, tetapi juga saya dan saudara-saudari yang mau percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh mendapatkan semuanya itu. Amin. Yang kedua, kita ada manusia yang baru. Ini yang saya semangat. Ini saya bersyukur. Ya. Ayat yang saya pakai, yang saya selalu ingat waktu saya dulu mengambil keputusan dibaptis. Puluhan tahun yang lalu adalah ayat ini. Saya jadi manusia yang baru di Efesus ini. Manusia yang lama saya sudah saya tanggalkan dengan segala kekurangannya, dengan segala keberdosaan. Itu seperti menanggalkan baju yang lama dan memakai baju yang baru. Tidak dirangkep-rangkep. Kalau dirangkep-rangkep kan gerah. Orang Jawa bilang sumuk, ya. Nggak enak, balap-balap ininya, kerahnya balap-balap dan sebagainya, dan nggak indah untuk dilihat. Tapi dilepas dan digantikan. Kita bersyukur. Salib menghasilkan manusia yang baru harusnya buat kita. Dan ketiga, dia mengadakan damai sejahtera. Membatalkan seluruh hukum Taurat, manusia yang baru dihasilkan, dan mengadakan damai sejahtera. Ini tiga hal yang luar biasa menurut saya. Yang tidak akan bisa kita dapat tanpa salib. Lihat, apa yang terjadi jika tidak ada salib Kristus? Hukum Taurat tidak dibatalkan, kita tetap jadi orang asing, orang pendatang, nggak akan dapat bagian dalam janji Tuhan. Kalau salib tidak ada, masih hidup dalam manusia lama. Hidup mengikuti, maaf ya, bukan mengikuti, keinginan daging. Ya, Galatia 5:19, keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan, segala macam. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Nggak peduli kita setaat apapun, nggak peduli kita serajin apapun. Tapi kalau kita masih hidup dalam manusia yang lama, cepat atau lambat, keinginan-keinginan daging itu menguasai hidup kita. Dan yang ketiga, kalau nggak ada salib, yang sebagai identitas kita sebagai anggota keluarga Allah, maka tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan, ya, kecemburuan, kesombongan, kebencian, dan lain-lain. Hampir sama dengan kedagingan tadi. Di situasi pandemi ini, banyak orang nyebarin berita-berita, ya, mungkin maksudnya membantu, ya, berita ini mati di sana, sekian mati di sini. Saya pikir mungkin sebaiknya kita lebih banyak baca Alkitab aja. Amin. Ya. Saya banyak dapat kiriman ada harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, protokolnya gini, begini. Saya tahu intensi yang mengirimkan mungkin untuk juga membantu, ya. Ada informasi-informasi yang berguna. Tetapi seringkali itu juga membuat pikiran kita jadi banyak khawatir dan banyak takut. Saya nggak bilang bahwa kita nggak harus bijaksana menjaga protokol dan sebagainya. Tetapi waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan sediakan damai sejahtera. Amin. Tuhan sediakan itu. Itu bisa membantu kita mengalahkan ketakutan-ketakutan kita, mengalahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita ngambil bagian kita, hidup dengan baik, protokol kesehatan, tapi sambil dikuatkan tiap hari lewat firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tapi kalau nggak ada salib Kristus, nggak ada damai sejahtera. Ini yang terjadi. Saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi identitas seorang anggota keluarga Allah adalah salib Kristus. Karena tanpa salib, hukum Taurat tidak dibatalkan. Hidup dalam manusia yang lama dan tidak ada damai sejahtera. Apa sikap kita mestinya sebagai yang kita punya sebagai keluarga Allah? Pertama, bersyukur. Jelas kan? Kita dipanggil sebagai keluarga bukan karena kita layak, bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain,
Tapi karena salib Kristus. Dia datang sebagai manusia, tadi Efesus bilang. Dengan salib, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Salib itu yang membuat dua kubu yang berseteru, dosa dengan kudus, bisa bersatu. Allah bisa menerima kita karena ada salibnya Kristus. Dia sudah mengorbankan dirinya. Seolah-olah dia bicara, Bapak, saya jamin nih manusia-manusia ini dengan diri saya. Saya mau kasih mereka kesempatan. Kalau mereka percaya kepada saya, mereka akan sampai kepada Engkau, Bapak. Karena Engkau dan saya adalah satu. Itulah yang terjadi. Tapi tanpa itu, nggak akan ada terjadi. Makanya kita perlu bersyukur. 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 Bersyukur, saudara. Apa sih orang yang bersyukur? Orang bersyukur itu bersyukur. Nggak komplain. Nggak menuntut banyak. Kadang-kadang begini ya, saya merasa hidup di dunia ini, apalagi dalam situasi yang sulit, ya dengar-dengar akan lockdown lagi, Papua dan sebagainya, mungkin banyak dari kita menjadi khawatir dan kita kehilangan rasa syukur. Yang kita ingat adalah kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, seolah-olah hidup kita isinya cuma itu saja. Padahal di balik semua itu, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Ini ibaratnya kalau kita hidup dalam dunia, kita pikir dunia itu udah alam semesta. Belum. Bumi kita itu cuma satelit. Satelitnya matahari. Ada 9 planet lain yang mengelilingi matahari. Dan matahari itu hanya salah satu dari tata surya. Ada tata surya yang lain di alam semesta ini. Jadi besar sekali dan banyak sekali kehidupan yang kita tidak tahu. Kalau kita fokus hanya kepada tantangan hidup kita, kebutuhan kita, masalah kita, kita jadi orang yang tidak bersyukur akhirnya. Kita akhirnya menjadi orang yang gampang komplain, gampang membandingkan hidup kita sama orang lain. Ya kalau hidupnya lebih baik, kita meremehkan orang. Kalau hidup kita lebih jelek, kita jelekin orang. Tapi kalau kita bersyukur, kita punya kesempatan untuk melihat cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang kedua, bersemangat. Kalau saya dan saudara-saudari, tanpa usaha apapun, Tuhan sediakan jalan untuk kita sampai kepada Bapa diperdamaikan. Apa tanggapan kita? Ya semangatlah. Saya jadi keluarga, nggak bisa bayar nggak bisa kita, nggak cukup uang kita untuk bayar untuk jadi anggota keluarga. Dan kita diberikan Tuhan kasih karunia. Ini loh jalannya. Lewatin sini. Ikuti aku. Kamu akan sampai kepada Bapa. Saya akan semangat jalan itu. Lalu gimana orang yang sudah dikasih kesempatan jadi anggota keluarga, tapi tidak bersemangat? Menurut saya, mungkin ini yang harusnya kita pergumulkan. Bagaimana semangat kita untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadi anggota keluarganya, dan untuk bersama-sama menjaga semangat kita satu sama lain. Itulah yang kita harus berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau saya menjadi anggota keluarga, sikap saya apa? Saya berkontribusi. Saya memberi nilai tambah dalam komunitas tersebut. Saya mendapat keuntungan dari komunitas tersebut. Saya mendapat benefit dari jemaat Tuhan. Bahwa saya menjadi anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati saya lewat saudara dan saudari dalam keluarga saya. Mereka berdoa buat saya. Mereka menjaga hidup saya. Mereka mengasihi saya. Walaupun mungkin tidak sempurna. Tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Tetapi mereka ada orang-orang yang memberikan perbedaan dalam hidup kita. Saya masih ingat bagaimana ada orang-orang dalam hidup saya yang memberi saya impian. Impian untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Impian untuk saya percaya bahwa hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun saya pada saat itu belum bisa melihat. Saya belum bisa mengerti. Apa impian ini? Apa impian itu? Saya orang biasa, orang kerja, masyarakat biasa kalau kita main mafia ya. Nggak ngerti kita. Tapi ada orang-orang di sekitar saya, pembimbing-pembimbing saya, orang-orang yang dewasa rohaninya daripada saya, memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan saya visi, memberikan saya teguran. Sehingga akhirnya saya bisa mulai mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup saya.
Hari ini, ketika saya sudah mengerti, saya ingin berkontribusi. Saya ingin berterima kasih. Saya sudah diberikan seperti ini. Hari ini saya punya istri yang mengasihi Tuhan. Hari ini saya punya anak-anak ada dalam komunitas yang mengasihi Tuhan. Saya tahu nggak sempurna. Ada banyak tantangan di sana-sini untuk kita membentuk anak-anak kita. Karena di luar jemaat, tantangan makin besar. Tapi paling tidak, kita punya kesempatan. Ada role model dalam jemaat. Kalau keluarga kita nggak sempurna, keluarga kita mungkin broken, keluarga kita nggak utuh. Kita punya jemaat. Kita punya sempurna. Ada orang-orang yang dewasa, bisa jadi abang kita, bisa jadi kakak kita, bisa jadi om kita, bisa jadi tante kita, bisa jadi orang tua kita. Ada model-model yang rohani. Kalau saya hari ini sudah mendapatkan itu, harusnya apa yang saya lakukan? Saya lebih kontribusi. Saya memberikan nilai tambah harusnya buat jemaat ini. Apakah ini, saudara-saudari, yang kita sedang lakukan? Bersyukur, bersemangat, dan berkontribusi di dalam keluarga itu. Ingat, kita masuk dalam keluarga Allah bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dengan karena kita hebat dan lebih daripada yang lain, sehingga kita dilirik oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan, lewat salibnya, telah memperdamaikan kita semua. Kita semua dibawa ke hadapan Allah, ditebus, sehingga dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Dan akhirnya Tuhan mau anggap kita sebagai keluarga. Mari kita bersyukur. Mari kita tetap bersemangat. Dan jangan lupa, mari tetap berkontribusi di dalam keluarga yang Tuhan sudah di mana kita dikumpulkan. Amin. Yang terakhir sebagai penutup, ada satu quotes. God wouldn't have given you a family if He didn't think you need it. Tuhan nggak akan kasih kamu sebuah keluarga jika Dia berpikir kamu tidak membutuhkan. Ya. Tuhan kasih kita keluarga karena Tuhan tahu kita butuhkan. Mungkin sebagian kita ada dalam situasi di mana yang penting saya dengan Tuhan aja. Tapi saya ingin kita bisa memikirkan itu. Tuhan kasih kita keluarga karena kita butuhkan itu. Untuk kita bersama-sama bisa berkontribusi, bisa bersemangat, dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bersyukur kami belajar lagi tentang keluarga. Kami nggak sempurna, latar belakang kami keluarga bermacam-macam, tapi kalau kami boleh menjadi keluarga Engkau, Tuhan. Dulu kami begitu jauh, orang asing dan pendatang. Tapi kami hari dekat menjadi kawan sewarga dari orang kudus, anggota keluarga. Semua bukan karena kami, Tuhan. Semua karena kemurahan. Bantu kami, Tuhan. Bantu kami bersyukur, bersemangat, dan juga berkontribusi, Tuhan, di dalam keluarga, di mana kami hari ini berada di dalam. Kuatkan kami, bantu kami, Tuhan, untuk punya sikap sebagai anggota keluarga Allah yang baik, sehingga nama Engkau dimuliakan, baik oleh hidup kami, maupun ketika kami berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.